Bab 6628. Mei-King Han telah bekerja di bidang hukum sepanjang hidupnya. Baik di Amerika Serikat atau di Tiongkok, mempelajari kasus-kasus terkini adalah hal yang sangat penting dalam pekerjaan. Sebab, ia mengetahui betul bahwa revisi ketentuan hukum merupakan suatu hal yang sangat panjang dan hati-hati, sehingga jika ingin melihat arah hukum terkini dan melakukan praktik peradilan terkini, mempelajari kasus-kasus hukum adalah cara yang terbaik. Dengan mempelajari kasus-kasus tersebut, ia juga mengetahui betapa populernya teknologi calo saat ini. Dia berkata kepada Charlie, semakin banyak kasus seperti ini sekarang, tetapi standar hukumannya masih agak konservatif. Di pasar hiburan saat ini, premi semakin tinggi, dan margin keuntungan dari calo teknis dan keuntungan aktual yang mereka peroleh juga semakin besar, namun hukuman mereka masih relatif ringan. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengubah ketentuan perdagangan dalam waktu singkat, jadi kita perlu mencari cara yang mendasar untuk mencegah hal-hal teknis semacam ini agar tidak menempel pada kita. Charlie mengangguk dan berkata, cara bermain calo teknis adalah dengan mengerahkan banyak tenaga, sumber daya materi, dan bahkan kekuatan teknis untuk pertama kalinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dalam hal ini, dapatkah kita mengubah pemikiran kita dan tidak melakukan hal semacam ini? Pengaturan pengambilan tiket berjangka waktu. Jangan melakukan pengambilan tiket berjangka waktu. Pollard Watt bertanya pada Charlie, lalu bagaimana cara kerjanya? Mencabut undian. Charlie berkata dengan sangat serius, pertama-tama kami akan menyiapkan saluran pendaftaran agar semua orang yang ingin melihat pertunjukan dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam lotre. Kemudian kita akan menggambar secara acak di komputer. Pada saat itu, Departemen Notaris akan turun tangan untuk memastikan bahwa lotre kita adil dan adil. Pollard Watt berkata sambil berpikir, ini adalah ide yang bagus. Ini juga dapat menghindari kemacetan jaringan yang disebabkan oleh banyaknya pengguna yang terburu-buru membeli. Selain itu, setiap orang mendaftar dengan nama aslinya untuk berpartisipasi dalam lotre. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Tidak peduli berapa banyak orang yang berpartisipasi dalam lotre, peluangnya sama. Tidak ada cara bagi calo teknis untuk meningkatkan tingkat keberhasilan orang-orang tertentu. Dikombinasikan dengan sistem nama asli lengkap, tidak ada cara bagi calo untuk mendapatkan informasi identitas dari banyak orang untuk meningkatkan peluang meraih suara. Itu sempurna. Mei-King Han juga mengangguk dan berkata, selama proses lotre adil dan adil, maka hasil akhirnya harus benar-benar adil. Mengapa mereka tidak mau menggunakan metode sederhana seperti itu? Charlie tersenyum dan berkata, bukannya Anda tidak ingin menggunakannya, tetapi Anda enggan menggunakannya. Kebanyakan orang yang berbisnis tidak memiliki integritas moral. Mereka ingin mendapatkan apa yang seharusnya mereka peroleh dan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jika Anda meminta mereka untuk mengakhiri calo, mereka sendiri dia adalah calo terbesar, kita tidak bisa membiarkan dia mengalahkan kita, bukan? Kita tidak ingin menghasilkan uang ini, jadi kita punya banyak cara. Untuk mengakhiri masalah ini, selama kami tidak memiliki masalah internal, tidak akan ada masalah dengan tiket. Setiap penggemar akan berpartisipasi dalam undian berdasarkan kemampuan dan keberuntungannya. Jika menang, mereka akan diberitahu melalui pesan teks ke saluran resmi kita untuk membayar tiket dan membayar dalam waktu yang ditentukan. Dapat dikunci, dan jika pembayaran tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, tiket akan ditarik kembali. Tapi siapapun yang membeli tiket kita, mereka hanya bisa menonton langsung. Aturannya harus tertulis saat menjual tiket. Begitu diketahui bukan orangnya, kita berhak menolak masuk dan membatalkan tiket. Jika seseorang bersedia mengambil risiko untuk mentransfer, atau jika Anda membeli tiket orang lain, Anda tidak akan mendapatkan tiket. Oke, Pollard Watt berkata, kita akan segera mengatur masalah ini. Sangat mudah untuk mengembangkan sistem kemenangan lotre dalam waktu singkat. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, kapan kita bisa mengumumkan masalah ini secara resmi? Setelah masalah ini diumumkan secara resmi, pasti akan menarik banyak perhatian. Tawana terlalu populer. Semakin awal kita memulai fase pemanasan, semakin baik. Charlie berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingin masalah ini segera menjadi berita utama negara,
Cara terbaik bukanlah dengan membuat pengumuman resmi, tetapi tawana mengumumkannya secara resmi. Berita palsu tentang dia konser sering muncul, tidak ada yang langsung seperti pengumuman resmi dari artisnya. Dengan itu, dia berkata, mari kita lakukan ini. Mohon informasikan kepada manajemen internal Changying Otomobil, terutama tim promosi merek, dan beritahu karyawan kita tentang masalah ini pada pertemuan internal terlebih dahulu, dan ingatkan mereka bahwa tidak ada perjanjian yang disembunyikan untuk diungkapkan ke dunia luar. Pengungkapan, dengan cara ini, mereka akan memberitahu kerabat dan teman mereka, dan bahkan bekerja sama dengan media pers, berita tersebut sesegera mungkin. Tapi harus diingat, jangan diungkap totalnya ada 20 konser, diskusi saja satu saja. Begitu mulai bergejolak dari masyarakat, akan menyebar dari 10 menjadi 10, karena semua orang tidak bisa mengetahuinya sebentar lagi, sementara. Untuk mengetahui keaslian berita tersebut, dan karena belum ada pengumuman resmi dari Changying Otomobil, gosip semacam ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia, yang dapat meningkatkan ekspektasi publik ke level tertinggi. Saat ekspektasi publik meningkat, banyak media pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memverifikasinya. Saat itu, di antara 10 pencarian terpopuler di media sosial, mungkin akan ada 5 yang terkait membahas hal tersebut. Saat ini, tak perlu pengumuman resmi, langsung saja biar tawana mengumumkan beritanya. Berita total 20 konser akan diumumkan melalui saluran tawana, dan popularitas di kalangan penggemar dalam negeri dan media sosial pasti akan meledak. Oke, Polar Tuat berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu saya akan mulai menangani masalah ini dan berusaha menyebarkan gosip malam ini melalui lingkaran sosial pribadi karyawan internal perusahaan. Sekarang sekitar jam 9 malam. Sepotong gosip menyebar dengan pembohong di lingkungan sosial masyarakat Aurus Hill. Banyak karyawan Changying Otomobil yang sangat bersemangat untuk memberitahu keluarga dan teman mereka bahwa penyanyi wanita terkenal dan populer Tawana Sweet kemungkinan besar akan bekerja sama dengan Changying Otomobil untuk mengadakan konser solo di Aurus Hill. Begitu berita ini muncul, segera menyebar dengan cepat. Begitu Charlie tiba di rumah, Claire berkata kepadanya, sayang, Ruolin baru saja mengirimiku pesan WeChat. Ada rumor bahwa Tawana akan datang ke Aurus Hill untuk datang ke Aurus Hill, adakan konser segera. Benarkah? Charlie bertanya dengan berpura-pura penasaran, ini bukan suatu kebetulan. Tepat setelah kita pergi ke Tokyo untuk menonton konser, dia datang untuk mengadakan konser di depan rumah kita. Saya juga meragukannya. Claire berkata, Ruoli mengatakan kepada saya bahwa tampaknya Changying Otomobil yang baru didirikan akan bekerja sama dengan Tawana dan mengundangnya untuk mengadakan konser. Tetapi Changying Otomobil belum secara resmi menyatakan posisinya, tapi ini masalah ini, masuk akal kalau dipikir-pikir. Changying Otomobil punya banyak uang dan baru didirikan. Sudah saatnya mereka perlu mempromosikan dan membangun pengaruh merek, seharusnya tidak sulit mengundang Tawana untuk bertahan dalam sebuah konser. Itu benar. Charlie mengangguk ringan. Sebenarnya, inilah efek publisitas yang dia inginkan. Dia ingin semua orang mendiskusikan masalah ini, dan dia juga ingin semua orang berspekulasi tentang keaslian dan kelayakan masalah ini. Ketika semua orang berdiskusi, tapi dia harus melakukannya. Sampai selesai, materi ini akan menyebar semakin luas. Claire berkata sambil tersenyum, kita memiliki grup desainer lokal di Aurus Hill, dan mereka sekarang sedang membicarakan harga tiket konser. Beberapa orang mengatakan bahwa jika konser ini benar-benar terjadi, harga tiketnya harus lebih tinggi daripada konser Tuan Zhou. Jauh lebih mahal, mungkin harga tiket baris pertama 6 digit. Charlie berkata, jika berita ini benar, kamu bisa mencoba mendapatkan tiketnya. Bukankah kamu benar-benar menyukainya? Pasti akan terasa berbeda bisa menonton konsernya di rumah. Claire menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin untuk mengambilnya? Saya mulai mengambil tiket Tuan Zhou beberapa tahun yang lalu. Saya pernah berkali-kali dan tidak pernah mencapainya. Setiap kali saya masuk tepat waktu dan membeli semua tiket. Semuanya habis, terutama tiket untuk lokasi yang bagus, tapi tak lama kemudian para calo mulai menjualnya di lingkaran pertemanan. Harga tiketnya akan beberapa kali lipat atau bahkan 10 kali lipat lebih tinggi diperkirakan kali ini akan lebih keterlaluan.
Charlie tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sekarang berita itu menyebar dengan kebohongan ke seluruh kota. Semua orang yang tertarik membicarakan masalah ini. Tujuannya telah tercapai. Mulai besok, orang-orang di seluruh negeri mungkin mulai membicarakan masalah ini. Tawana bisa membuat pengumuman resminya. Bab 6629. Setelah malam fermentasi ini, kabar bahwa Tawana akan datang ke Aorus Hill untuk menggelar konser perlahan menyebar ke seluruh negeri. Meski rumor ini belum terkonfirmasi, namun nampaknya sangat dapat dipercaya, sehingga para penggemar di seluruh tanah air mulai membahas keaslian masalah ini. Menjelang pagi hari kedua, sudah ada beberapa pencarian hangat di internet tentang rumor konser ini. 10 daftar pencarian terpopuler di media sosial adalah, Tawana Sweet mungkin akan mengadakan konser pertamanya di China di Aorus Hill. Pencarian terpopuler ketiga juga terkait dengan Tawana. Changying Otomobil dikabarkan akan menjadi pembawa acara konser Aorus Hill Tawana Sweet. Segera setelah itu, pencarian terpopuler keempat adalah, Changying Otomobil belum menyatakan posisinya terhadap rumor tersebut. Pencarian terpopuler ke-10 adalah, jika Tawana datang ke China untuk bernyanyi, maukah Anda pergi dan menontonnya? Setelah pagi hari berdiskusi di internet, hot search yang semula menduduki peringkat keempat, yaitu hot search yang belum diungkapkan posisinya oleh Changying Otomobil, berangsur-angsur melonjak ke hot search pertama. Karena seiring berjalannya waktu, jika masalah ini salah, maka masuk akal jika agar tidak dicurigai sebagai spekulasi, Changche harus keluar tepat waktu untuk membantah rumor tersebut. Meski ada beberapa perusahaan kecil yang akan mengambil keuntungan, mereka menggunakan berita palsu untuk meningkatkan popularitas dan mempromosikan diri mereka dalam bentuk terselubung. Namun di balik Changying Otomobil terdapat dua keluarga super, keluarga Wade dan keluarga An. Changying Otomobil pasti tidak akan mengarahkan atau bertindak berdasarkan rumor untuk mempromosikan dirinya. Oleh karena itu, Changying Otomobil sudah lama tidak membantah rumor tersebut, yang menandakan bahwa hal tersebut mungkin benar-benar akan membuahkan hasil. Di bawah pencarian panas ini, banyak netizen yang bersemangat Akeong Zhang Ying Che Guan Fang, berharap mereka bisa melakukannya secepatnya. Buat pengumuman untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, tidak ada akun resmi Changying Otomobil yang mempublikasikan berita apapun tentang masalah ini, dan akun resmi ini tidak memperbarui berita lainnya sepanjang pagi. Perilaku abnormal ini membuat para penggemar bingung. Meskipun mereka merasa masalah ini menjadi semakin masuk akal, mereka juga merasa ragu untuk membalas terlalu banyak harapan karena takut kehilangan segalanya. Lagi pula, rumor tentang konser Tawana telah keluar lebih dari satu kali, dan setiap saat, para penggemar sangat heboh dan akhirnya kecewa. Banyak netizen yang mengunjungi akun media sosial Tawana untuk meninggalkan pesan berisi pertanyaan, namun tidak ada satupun dari Tawana maupun tim kerjanya yang menanggapi hal tersebut. Hal ini membuat segalanya menjadi lebih aneh. Changying Auto tidak merespon, begitu pula Tawana. Namun jika hal tersebut hanya sekedar rumor atau rumor yang tidak berdasar, maka tim Tawana pasti akan berdiri untuk membantah rumor tersebut agar tidak merugikan kepentingannya sendiri dan tidak disia-siakan popularitas sendiri. Namun, jika mereka tidak berbicara, apakah ini berarti masalah ini lebih dapat dipercaya? Justru karena tidak ada pihak yang memberikan tanggapan apapun sehingga memberikan ruang bagi netizen dan penggemar untuk berspekulasi. Untuk sementara waktu, semua orang mengutarakan pendapatnya, dan diskusi online pun berjalan lancar. Pukul 7 malam, Tawana tiba-tiba memposting update baru di media sosialnya. Dalam postingan tersebut, dia mengungkapkan isi hatinya ke kamera dengan tangannya, dan keterangannya adalah, "Halo, Tiongkok." Begitu berita ini keluar, netizen pun langsung heboh. Jika dia tidak datang ke Tiongkok untuk mengadakan konser, mustahil baginya untuk memposting postingan seperti itu tanpa membantah rumor tersebut. Dalam sekejap, semua penelusuran terpopuler terkait dirinya di media sosial domestik menempati urutan teratas daftar. Dari penelusuran terpopuler pertama hingga ke-10, 8 diantaranya terkait dengannya. Awalnya, apa yang Charlie katakan padanya di WeChat adalah bahwa setelah hari yang panas, dia akan secara resmi mengumumkan keputusan untuk mengadakan 20 konser di media sosialnya. Namun,
Tawana jelas memahami hype lebih baik daripada Charlie. Dia memberitahu Charlie bahwa dalam kasus ini harus seperti hitungan mundur 5 detik, di mana beberapa langkah harus dirancang untuk secara bertahap mengekspos semua pengaturan pertunjukan. Antusiasme para penggemar perlu dimobilisasi sedikit demi sedikit, terus memberikan kejutan, dan terus mendorong lebih tinggi seperti roket multi-tahap. Oleh karena itu, postingan media sosial pertamanya hanya untuk menyapa Huaxia, tetapi tidak mengumumkan informasi penampilannya. Namun meski begitu, itu cukup membuat penggemarnya tergila-gila. Pasalnya para penggemar hampir yakin kunjungan Tawana ke China untuk menggelar konser kali ini memang benar adanya. Hanya berita ini yang menyebabkan semua media berita di negara itu segera mengeluarkan pemberitahuan push. Ponsel Charlie penuh dengan banyak pop-up, semuanya berhubungan dengannya. 2 jam kemudian, ketika popularitas di internet mencapai titik tertinggi baru, Tawana memposting pembaruan lainnya. Kali ini dia memposting foto ibu jari dan jari telunjuknya membandingkan hati mereka, dengan teks, "Halo, Aurus Hill." Wow, Claire tiba-tiba berteriak di rumah, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Suamiku. Tawana akan datang ke China untuk mengadakan konser." Dan dia benar-benar datang ke Aurus Hill. Penggemar Aurus Hill merasa mereka merayakan tahun baru lebih awal. Dalam keadaan apa hal baik sebesar itu bisa terjadi pada saya? Dalam peringkat kota di daratan Tiongkok ini, Aurus Hill tidak memiliki peluang untuk masuk 5 besar. Tawana datang ke Tiongkok untuk pertama kalinya dalam hidupnya untuk mengadakan konser, dan dia memilih Aurus Hill sebagai tempatnya tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak berani memikirkannya. Netizen dari kota lain, sembari meratapi alasan Tawana tidak memilih kotanya sendiri, juga mulai menanyakan cara transportasi dan waktu yang dibutuhkan dari kotanya sendiri ke Aurus Hill. Banyak orang yang memiliki ambisi besar di lingkungan pertemanannya dan bersumpah untuk menghadiri konser pertama Tawana di Tiongkok tidak peduli berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk menyaksikan sejarah. Banyak orang bahkan sudah mulai meneliti tempat pertunjukan besar dan hotel-hotel di sekitar Aurus Hill, dan menambahkan hotel-hotel yang mereka minati ke dalam koleksi mereka, menunggu waktu pertunjukan ditentukan dan segera melakukan reservasi. Sebagian besar hotel di Aurus Hill juga sangat bodoh. Agar tidak melewatkan kesempatan besar untuk menaikkan harga, mereka segera menghapus semua listingan secara online setelah setengah bulan, untuk mencegah orang memesan listingan dengan harga murah terlebih dahulu. Dilihat dari pengalaman pertunjukan berskala besar di kota-kota lain, mudah saja harga rumah naik beberapa kali lipat pada hari-hari sebelum dan sesudah pertunjukan. Namun, pemerintah kota Aurus Hill melakukan intervensi dalam masalah ini dengan sangat tepat waktu. Meskipun mereka belum menerima berita pastinya dan tidak tahu kapan pertunjukan tersebut akan diluncurkan, untuk mencegah masyarakat di seluruh negeri kecewa terhadap Aurus Hill, mereka segera membuat janji dengan semua hotel permintaan pertama yang dibuat oleh penanggung jawab adalah hari apapun Tawana memilih untuk tampil di Aurus Hill. Tarif kamar di hotel-hotel besar selama 5 hari sebelum dan sesudah pertunjukan tidak boleh lebih tinggi dari yang sama periode tahun lalu. Dengan kata lain, jika Tawana dijadwalkan buka pada tanggal 6 Februari maka harga rumah Istana Buckingham mulai 1 hingga tanggal 10 Februari tahun ini harus sama atau lebih rendah dari harga sebenarnya pada kisaran tersebut tahun lalu. Akibatnya, ruang untuk kenaikan harga hotel dihilangkan sama sekali. Begitu berita ini diumumkan, langsung dipuji oleh masyarakat di seluruh tanah air. Bagi mereka yang pergi menonton konser ke luar kota, selain biaya tiket pertunjukannya sendiri, akomodasi juga menjadi biaya yang besar. Akomodasi sementara yang menaikkan harga pedagang memang akan merasa sangat jijik. Wawancara di Aurus Hill ini telah menghilangkan kemungkinan ini dengan sempurna. Saat semua orang menunggu pengumuman resmi waktu konser, Tawana mengunggah video di media sosial pribadinya. Dalam video tersebut, Tawana menghadap kamera dan berkata sambil tersenyum, "Halo, penggemar dan teman-teman Tiongkok, saya Tawana Sweet. Saya yakin Anda telah melihat 2 pembaruan yang baru saja saya posting. Ya, saya telah bernegosiasi dengan China Aurus Hill Changying Automobile Co., Ltd. Saya dan tim juga akan pergi ke Aurus Hill dalam waktu dekat untuk mempersiapkan konser solo pertama saya di China di sana. Sekarang sudah pasti pertunjukannya akan diadakan di Aurus Hill, belum ada yang pasti.
Itu tergantung pada waktu dan tempatnya, tetapi setelah dikonfirmasi, Changying Otomobil dan saya akan mengumumkan informasi spesifiknya bersama-sama. Setelah mengatakan ini, Tawana berkedip ke arah kamera dan berkata dengan cara yang misterius, namun, ada satu hal lagi yang ingin saya ungkapkan kepada semua orang, yaitu, jumlah konser saya di China kali ini bukan 1, juga bukan 2 pertandingan atau 3 pertandingan, tapi 20 pertandingan. Apakah kamu siap menyambutku? Bab 6630. Biarkan para penggemar di China membuka pikiran mereka dan mereka tidak percaya Tawana akan mengadakan 20 konser di China kali ini. Popularitas di internet telah mencapai puncaknya, dan basis penggemar semakin ramai. Berita ini sungguh terlalu mengejutkan bagi mereka. Ketika kota-kota besar di Tiongkok mendengar tentang jumlah 20 konser, mereka sangat bersemangat. Otoritas yang kompeten di banyak kota bahkan segera menghubungi Changying Otomobil dan ingin mengetahui pengaturan kota Changying Otomobil untuk 20 konser tersebut pertama, karena kota Anda akan sangat meningkatkan perekonomian, popularitas, dan pariwisata lokal. Mengenai pemilihan lokasi, Charlie belum memiliki gambaran yang jelas. Dia meluangkan waktu untuk menelepon Tawana dan menanyakan detail spesifik dari penampilan yang biasa. Tawana memberitahu Charlie, Tuan Wade, dalam beberapa tahun terakhir, konser saya pada dasarnya diadakan di satu kota untuk beberapa pertunjukan berturut-turut, dan kemudian dipindahkan ke kota berikutnya untuk beberapa pertunjukan berturut-turut. Alasan pengaturan ini adalah karena konser spesifikasi perangkat keras semakin tinggi. Konser hanya membutuhkan waktu 3 atau 4 jam, namun pekerjaan konstruksi awal untuk konser akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 hari. Jika 20 konser masing-masing mewakili 20 kota, maka biaya tambahannya akan jauh lebih tinggi. Semua suara panggung, layar pencahayaan, dan peralatan lainnya perlu diperiksa 20 pembongkaran dan transportasi sangat merepotkan. Setelah mengatakan itu, Tawana menambahkan, sebagai perbandingan, transportasi sekarang sudah sangat berkembang, dan penjualan tiket ke seluruh dunia, jadi sering berpindah tempat sebenarnya tidak masuk akal, karena online untuk semua orang, tiket dijual semua, di seluruh dunia. Dimanapun kami tampil, sebagian besar penonton akan datang dari tempat lain. Dalam hal ini, sebaiknya kita tampil di satu tempat selama beberapa hari, dan peralatan hanya perlu dibongkar dan dirakit satu kali. Charlie bertanya padanya, sepertinya sebelumnya Anda hanya memilih Singapura saat tampil di Asia Tenggara, bukan? Benar sekali, kata Tawana, rencananya saat itu hanya memilih satu tempat untuk tur di Asia Tenggara, dan akhirnya kami memilih Singapura dari beberapa kota. Charlie menghitung dalam pemikirannya bahwa jika 20 konser dilakukan di lebih dari 10 hingga 20 kota, siklusnya akan memakan waktu setidaknya 100 hari. Untuk bintang seperti Tawana, itu akan menunda banyak proyek bisnis lainnya. Jadi, Charlie berpikiran dalam dan membuat rencana kasar. Dia berencana membiarkan Tawana memainkan 4 pertandingan berturut-turut di Aorus Hill terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke East Cliff, Hucheng, Guangcheng dan Rongcheng untuk masing-masing memainkan 4 pertandingan. Kota-kota yang dia pilih semuanya adalah kota hub di Tiongkok. Salah satu keuntungan terbesar dari kota hub adalah transportasi yang nyaman dan jangkauan radiasi yang luas. Karena tiket pertunjukan terbuka untuk penggemar dari seluruh dunia, kenyamanan transportasi harus dipertimbangkan. Mungkin terdapat banyak penonton dari luar negeri, dan kota-kota ini memiliki bandara internasional, sehingga akan lebih nyaman bagi penggemar di dalam dan luar negeri untuk datang dan menonton. Charlie menceritakan pemikirannya kepada Pollertuat, dan Pollertuat juga sangat setuju. Mengkonsentrasikan 4 pertandingan berturut-turut juga dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, Changying Otomobil segera menghubungi 4 kota lainnya dan memastikan kelayakan kinerja dalam waktu yang hampir sesingkat-singkatnya. Segera setelah itu, Changying Motor secara resmi mengumumkan waktu dan proses spesifik tur Tawana di Tiongkok. 5 hari kemudian, pemutaran perdana Aorus Hill diadakan di tempat yang sama, 4 pertunjukan dalam 5 hari, dengan 1 hari libur di antaranya, dan kemudian menuju ke East Cliff setiap hari, 4 hari, pertunjukan masa depan juga akan mengikuti ritme ini. Pada saat yang sama,
beberapa platform tiket terbesar mulai secara proaktif menghubungi Changying Motors, berharap dapat mengambil alih penjualan tiket pertunjukan tersebut. Mereka bahkan menawarkan premi yang sangat tinggi untuk mengemas dan membeli semua tiket untuk otorisasi, dengan kapasitas 30.000 orang per game. Untuk konser tersebut, mereka mampu mengutip harga paket sebesar 200 juta yuan. Alasan mengapa mereka bisa mematok harga begitu tinggi, jauh melebihi total box office, adalah karena mereka sendiri adalah calo resmi. Begitu tiket konser ini dikemas untuk mereka, mereka pasti akan menggunakan segala cara untuk menaikkan harga tiket ke harga tertinggi. Di internet, banyak juga netizen yang mulai berspekulasi mengenai harga tiket pertunjukan ini. Karena pembelajaran dari konser yang tak terhitung banyaknya, semua orang merasa bahwa harga tiket konser ini akan mencapai titik tertinggi baru. Namun, Changying Otomobil segera mengadakan konferensi pers. Pada konferensi pers, Pollard Tuat menghadapi wartawan dari seluruh negeri dan menjawab pertanyaan tentang penjualan tiket. Dia berkata, alasan mengapa Changying Motors kami bekerja sama dengan Mistawana Suite untuk mengadakan 20 konser ini adalah untuk memungkinkan penggemar domestik menikmati penampilan luar biasa dari idola mereka dari dekat, dan untuk menghilangkan fenomena seperti kenaikan harga dan spekulasi terjadi, kami memutuskan untuk mengadopsi model penjualan tiket baru. Begitu kata-kata ini keluar, semua media menjadi sangat prihatin dan penasaran. Banyak penyelenggara acara mengatakan bahwa mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk membunuh calo, namun kenyataannya mereka tidak pernah benar-benar mengambil tindakan. Mereka hanya membunuh calo di luar sebanyak mungkin, dan kemudian menyimpan semua keuntungan dari calo untuk diri mereka sendiri. Seseorang telah menghitung bahwa jika 20 konser terjual sesuai dengan metode sebelumnya, dengan kenaikan harga yang gila-gilaan atau bahkan penawaran yang gila-gilaan, maka pendapatan box office akan mencapai setidaknya 10 miliar yuan atau lebih. Semua orang percaya bahwa Changying Otomobil secara alami tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menghasilkan uang ini. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kata-kata Pollard Tuat yang mengejutkan semua media. Dia berkata, Changying Otomobil akan bekerja sama dengan Departemen Notaris Aurus Hill untuk menggunakan deklarasi online dan lotre acak untuk penjualan tiket ke-20 konser. Kami akan membuka tiket berlangganan untuk semua konser besok. Persyaratannya adalah Anda harus mengajukan tiket dan menyaksikan pertunjukan dengan nama asli. Setelah penonton mengirimkan tiket, kami akan mengumumkan status pemenang tiket 3 hari sebelum dimulainya setiap konser. Untuk memberikan manfaat kepada sebanyak mungkin penonton, setiap penonton dapat berlangganan salah satu dari 20 konser, atau untuk semua konser, tetapi hanya ada satu peluang untuk menang. Jika Anda telah memenangkan lotre untuk konser manapun, pengguna yang telah membeli tiket tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memenangkan lainnya. Semua hasil lotre dipilih secara acak secara adil dan acak menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Changying Otomobil. Kode sumber perangkat lunak dan logika acak lotre, serta proses lotre sebenarnya, akan ditutup oleh notaris selama keseluruhan proses dilakukan, memastikan tidak ada pilih kasih, penipuan, atau operasi kotak hitam. Changying Motors dengan ini berjanji kepada para penggemar dan teman-teman di seluruh negeri dan bahkan dunia bahwa mereka tidak akan menyerahkan tiket apapun untuk 20 konser ini kepada platform penjualan pihak ketiga atau individu manapun. Dan setiap tiket akan dijual dengan harga asli untuk dijual, tidak pernah mengenakan biaya tambahan sepeser pun. Selain itu, kami juga mempersilakan seluruh lapisan masyarakat untuk mengawasi seluruh proses penjualan tiket ini. Akhirnya, kami sangat berharap melalui proses penjualan Changying Motors yang terbuka, adil dan berkeadilan ini, kami dapat menjadi contoh bagi perusahaan sejenis lainnya. Kami juga berharap melalui kinerja ini, kenaikan harga tiket konser menjadi bagian dari masa lalu. Bab 6631